Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah Jumat yang berbahagia rahimakumullah, alhamdulillah kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai pada detik ini masih memberikan kesempatan kepada kita untuk menikmati kehidupan. Bersyukurlah kita karena kita bisa menggunakan kesempatan hidup yang Allah berikan kepada kita ini untuk beribadah kepadanya. Siang hari ini kita alhamdulillah dapat melaksanakan ibadah puasa Ramadan, dan ini sudah hari yang ke-9, dan alhamdulillah kita juga bisa melaksanakan ibadah sholat Jumat di masjid yang mulia ini. Mudah-mudahan puasa kita, sholat kita itu dapat mengantarkan kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Selaku khatib dari majelis, saya mengajak kepada diri saya sendiri dan kepada jamaah seluruhnya, marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, yakni berusaha menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Hanya dengan bertakwa kepada Allah kita akan memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat kelak. Jamaah Jumat yang berbahagia rahimakumullah, salah satu sifat Allah dari sekian banyak sifat Allah yang ada di Al-Asmaul Husna adalah bahwa Allah itu Al-Alim. Allah itu maha mengetahui. Karena Allah itu maha mengetahui, maka pengetahuan Allah itu tentu saja sangat tidak terbatas, begitu luas. Berbeda dengan pengetahuan kita yang hanya sedikit dan sangat terbatas. Banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang memberikan gambaran mengenai betapa maha tahunya Allah. Misalnya Allah berfirman dalam Al-Quran, Alimul ghaibi wasyahadah. Allah itu zat yang mengetahui baik yang gaib maupun yang syahadah, yang nyata, baik yang bisa diindra maupun yang tidak bisa diindra. Dalam ayat yang lain Allah menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Sesungguhnya tidak ada yang tersembunyi bagi Allah, baik itu apa yang ada di langit maupun apa yang ada di bumi. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah itu mengetahui khianatnya mata dan juga apa yang ada di dalam hati manusia. Ini berbeda sekali dengan manusia. Ya, manusia itu
Apa yang ada di dalam hati orang lain tidak tahu. Makanya sampai ada pepatah mengatakan dalamnya laut bisa diukur, tapi dalamnya hati siapa tahu. Lalu misalnya ayat yang sangat tegas juga menyatakan inna rabbaka labil mirsad, sesungguhnya Allah itu benar-benar mengawasi. Jamaah Jumat yang berbahagia rahimakumullah, karena Allah itu maha tahu, dan yang diketahui Allah itu semuanya, tidak ada yang terlewat dari pengetahuan Allah. Maka kita ini diperintahkan oleh Allah untuk bertakwa kepadanya kapan saja dan di mana saja. Lewat Rasulnya, Nabi kita bersabda, ittaqillah haitsuma kunta. Bertakwalah kalian di mana saja. Alaika bitaqwallah fi sirri wal alan. Engkau wajib bertakwa kepada Allah dalam keadaan sir, rahasia, ketika sendiri maupun dalam keadaan terang-terangan, ketika ada banyak orang. Dengan kata lain, kita ini oleh Allah diperintahkan untuk memiliki sikap muraqabah. Sikap muraqabah itu adalah sikap yang senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sikap yang sadar betul bahwa Allah itu hadir di tengah-tengah kita, kapan saja dan di mana saja. Huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah itu bersama kita di mana saja kita berada. Jamaah Jumat yang berbahagia rahimakumullah, untuk memberikan ilustrasi bagaimana seseorang itu memiliki sikap muraqabatullah, ada cerita yang sangat menarik ketika Khalifah Umar bin Khattab suatu ketika melakukan perjalanan sendiri di tengah padang pasir, lalu kemudian menjumpai seorang penggembala kambing. Banyak kambing yang digembala, lalu kemudian Umar bin Khattab ini ingin membeli barang satu atau dua kambing kepada penggembala kambing itu. Lalu berkatalah Umar kepada penggembala kambing itu, wahai penggembala kambing, kambingmu banyak sekali. Bagaimana kalau aku beli satu saja? Apa kata si penggembala kambing? Maaf Tuan, kambing ini bukan kambing saya. Saya hanya seorang penggembala, dan kambing ini adalah milik majikan saya. Sehingga saya tidak bisa menjualnya, tidak punya hak untuk menjualnya. Lalu Khalifah Umar ini merayu, coba sampai di mana si penggembala kambing ini sadar betul bahwa dia itu hanya seorang penggembala yang tidak berhak untuk menjual kambing. Lalu Umar bin Khattab mengatakan kepada penggembala kambing ini, wahai penggembala kambing, kambingmu itu kan banyak sekali. Kalau hanya satu saja aku beli, nanti kan kamu bisa
mengatakan kepada majikanmu bahwa salah satu kambing yang kau gembalakan itu dimakan serigala. Apa jawaban penggembala kambing ini? Jawabannya hanya dalam bentuk satu kalimat dan dalam bentuk pertanyaan. Yang itu kemudian sangat mengagetkan Khalifah Umar. Apa itu? Jawabannya, fa'ainallah. Kalau begitu di mana Allah? Jawaban yang singkat ini kalau sekiranya diungkapkan dengan kata-kata yang panjang, bunyinya kira-kira bisa seperti ini. Betul, Tuan, bahwa kalau saya menjual kambing ini dan saya mengatakan kepada majikan saya bahwa ini salah satu kambingnya dimakan serigala, itu bisa saja yang namanya majikan saya itu percaya. Dan saya bisa menipu dia. Tapi kan ada Allah. Allah tidak bisa ditipu. Allah melihat saya bahwa saya menjual kambing kepada Tuhan. Oleh karena itu, maaf Tuhan, sekali lagi saya tidak bisa menjual kambing saya. Karena meskipun toh majikan saya itu bisa saya tipu, tetapi Allah tidak bisa saya tipu. Masya Allah, dengan kalimat itu lalu Umar bin Khattab mengajak si penggembala kambing ini menghadap ke majikannya. Dan kemudian setelah sampai di majikannya, ternyata penggembala kambing ini masih dalam status budak. Dan akhirnya kemudian oleh Umar bin Khattab dibebaskan, dibeli dari majikan itu dengan harga tertentu, sehingga akhirnya si penggembala kambing ini menjadi manusia bebas, tidak menjadi budak lagi. Bahkan Umar kemudian diberi hadiah kambing yang dibeli dari majikan itu untuk dimiliki si penggembala itu. Dan itu semua adalah karena kagumnya Umar dengan sikap muraqabah yang dimiliki oleh si penggembala kambing tadi itu. Jamaah Jumat yang berbahagia rahmatullah, itulah sikap muraqabah. Sikap yang senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sikap yang menyadari betul bahwa Allah itu hadir di setiap kondisi kita, dimanapun dan kapanpun. Sehingga kita tidak mungkin bisa lepas dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Nah, puasa Ramadan yang kita lakukan setiap tahun sebulan di dalam bulan Ramadan itu tidak lain adalah media atau cara Allah untuk menjadikan kita ini umat Islam memiliki sifat atau sikap muraqabah seperti itu. Kita semua tahu bahwa yang namanya puasa ini kan ibadah sir, ibadah rahasia. Ibadah yang urusannya itu hanya urusan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada orang lain yang tahu sama sekali apakah kita ini puasa atau tidak, itu tidak ada. Memang kalau sekedar kelihatannya puasa atau kelihatannya tidak puasa bisa. Tapi yang betul-betul mengetahui apakah seseorang itu puasa atau tidak ya dirinya sendiri. Oh, nyatanya ada kok orang yang kelihatannya puasa tapi ya tidak puasa. Banyak kan. Pagi sahur tapi kemudian ketika tidak ada orang makan minum, bisa jadi kan. Wong tidak ada orang yang tahu sama sekali. Tapi sekali lagi Allah tahu. Dan yang
hebat yang alhamdulillah kita yang berpuasa itu meskipun orang lain tidak tahu, kita itu tetap tidak mau minum, tidak mau makan. Ya. Meskipun sangat lapar sekalipun kita tidak makan, tidak minum. Karena apa itu? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sadar betul bahwa kita itu diawasi dan dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah sebabnya maka Rasulullah sampai bersabda, as-shaumu li, puasa itu adalah untukku. Orang-orang Islam itu meninggalkan makan, meninggalkan minum, meninggalkan tidak berhubungan seksual, itu semuanya adalah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sekali lagi sangat pribadi. Oleh karena itulah maka Allah akan membalasnya sendiri nanti. Berbeda dengan ibadah-ibadah yang lain. Kalau ibadah yang lain itu orang tahu persis, ya. Sholat disaksikan banyak orang, zakat ya pasti ada orang yang tahu, pergi haji di antara orang sekampung, semuanya orang tahu. Tapi sekali lagi sholat ini, maksud saya puasa ini sekali lagi merupakan ibadah yang sangat pribadi, yang tahu hanya diri kita dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sekali lagi itu melatih diri kita untuk memiliki sifat muraqabah tadi. Sifat atau sikap yang senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, idealnya sikap muraqabah ini tidak hanya kita miliki ketika pada saat berpuasa saja. Idealnya hasil latihan kita setiap Ramadan agar supaya kita ini menjadi orang yang punya sikap muraqabah ini kemudian ya mewujud dalam bentuk sikap kita sehari-hari selama 12 bulan penuh selain bulan Ramadan itu. Artinya apa? Artinya kita ya sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW, bertakwa kepada Allah di mana saja, kapan saja. Ada orang kita tetap bertakwa, tidak ada orang kita juga bertakwa. Rame-rame kita bertakwa, sendirian pun juga kita bertakwa. Karena apa? Sekali lagi, karena kita sadar betul bahwa kita diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mudah-mudahan harapan kita puasa yang kita lakukan itu betul-betul bisa melahirkan kita ini sebagai manusia-manusia yang tadi itu memiliki kapasitas, memiliki sifat yang merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala di setiap saat itu. Sehingga kalau sudah demikian, maka sesungguhnya yang namanya pengawasan, apapun namanya pengawasan itu sudah tidak diperlukan lagi, karena sudah diawasi langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ja'alallahu wa iyyakum minal aminal faizin wa adkhalana wa iyyakum fi ibadis salihin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.